Selamat pagi Sobat Tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Nining Haryani, Widya Suara Ahli Muda BPBP Ketindan. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang bagaimana membangun strategi bisnis online khususnya bagi UMKM produk pertanian. Mungkin Anda sudah sering melihat video pembelajaran tentang marketing online dari berbagai media informasi yang berkembang saat ini. Namun pada video pembelajaran kali ini, saya akan membagikan informasi tentang pengalaman saya, baik yang saya peroleh dari pelatihan atau workshop yang pernah saya ikuti dan juga dari usaha online yang saya jalankan. Semoga Anda dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan pikiran yang segar dan terbuka, sehingga Anda dapat mengambil manfaat dari video pembelajaran ini. Baik, mari kita mulai. Mengapa harus bisnis online? Mungkin Sobat Tani semuanya punya beragam jawaban untuk pertanyaan ini. Namun yang pasti, karena perkembangan zaman atau di era globalisasi ini, semua yang dulunya kita lakukan dengan cara konvensional, yaitu pemasaran yang bersifat konvensional, itu beralih menjadi pemasaran yang bersifat digital atau pemasaran yang memanfaatkan media digital, yaitu pemasaran yang menggunakan media internet untuk melakukan transaksi jual beli. Namun sayangnya sampai hari ini mungkin tidak banyak para pelaku usaha khususnya di bidang pertanian yang memanfaatkan media ini untuk pengembangan pemasaran. Sobat Tani semuanya, banyak keuntungan yang kita peroleh dari melaksanakan pemasaran secara online. Salah satunya karena aksesnya sangat luas, dapat melintasi batas geografis, kemudian biaya juga lebih efisien, kemudian kita dapat melihat secara langsung respon dari pelanggan atau chat dari pelanggan. Kemudian juga toko kita itu buka 24 jam, sehingga sangat memungkinkan pelapak untuk mendapatkan nilai keuntungan yang lebih tinggi dan juga meningkatkan omset penjualan. Sobat Tani semuanya, lalu bagaimana tips untuk memulai bisnis online? Tentunya yang pertama kita harus ketahui adalah marketnya. Market, ini penting sekali kita ketahui marketnya. Produk apa yang akan kita jual? Produk apa yang akan kita jual? Dan apakah yakin produk yang akan kita jual itu akan laku di pasaran? Kemudian, siapa yang akan membelinya? Siapa customernya? Khususnya produk pertanian, maka kita harus tahu siapa nanti yang menjadi customer dari produk yang kita jual tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mendeliver. Tentunya kalau dalam bisnis online, bagaimana kita menyampaikan produk kita kepada customer, kita harus memanfaatkan atau menggunakan jasa pengiriman produk. Kita harus bekerja sama dengan mereka. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mempromosikan, yaitu mengenalkan usaha kita ini, bisnis online kita ini kepada customer kita di luar sana. Banyak media internet atau media online yang dapat kita manfaatkan untuk mengenalkan produk-produk kita untuk customer di seluruh dunia. Pada pemasaran online ini kita harus memanfaatkan sosial media untuk mengenalkan produk kita kepada customer dimanapun berada. Apalagi di Indonesia banyak sekali pengguna sosial media, sehingga mereka memanfaatkan sosial media ini untuk berkomunikasi dan juga untuk berinteraksi dengan customer lainnya. Pun kita, ketika kita mempunyai lapak online, kita juga memanfaatkan sosial media ini untuk mengenalkan produk kita, untuk berkomunikasi dengan customer kita. Banyak media sosial yang berkembang di Indonesia, karena di Indonesia itu hampir banyak sekali rata-rata orang Indonesia menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Salah satunya adalah mungkin yang sangat potensial mungkin Facebook, kemudian Instagram. Kita juga dapat memanfaatkan YouTube. Kemudian kita memanfaatkan juga marketplace yang tersedia seperti Shopee, Bukalapak, kemudian Tokopedia dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa memanfaatkan email marketing untuk mengoptimalkan penjualan dari produk kita. Sosial media yang sangat potensial untuk digunakan, salah satunya yang pertama adalah Facebook. Hampir tiap orang punya Facebook. Dari Facebook itu kita dapat memanfaatkannya untuk promosi produk, untuk mengenalkan produk kita kepada orang-orang, khususnya teman-teman kita atau orang-orang yang mengenal kita. Kemudian juga kita bisa iklan di situ, kemudian kita juga bisa menulis status sekaligus untuk jualan.
Kemudian di situ kita dapat terhubung dengan grup-grup jualan online yang juga mempunyai Facebook. Kemudian di situ kita dapat memanfaatkan ya dari status kita itu tadi, ya, tidak sekedar hanya status, tapi bagaimana nanti dari status itu bisa memunculkan like, komen, kemudian juga orang tertarik untuk membeli atau interest untuk membeli produk kita. Yang kedua adalah kita dapat menggunakan IG atau Instagram. Fungsinya hampir sama seperti Facebook, ya. Kita dapat membuat status, ya, posting status, kemudian kita posting baik berupa tulisan, gambar atau video yang berisi persuasi, mengajak customer untuk bisa interest atau tertarik dengan produk kita. Jadi bagaimana melalui beberapa media sosial ini customer tertarik untuk nanya atau mungkin komen terhadap produk yang kita jual. Ketiga adalah WhatsApp, ya, WA atau yang sering disebut dengan WA. Sama fungsinya dengan Facebook dan Instagram. Hampir tiap orang punya aplikasi ini dalam ponsel pintarnya. Nah, kita dapat memanfaatkan WhatsApp ini untuk mengenalkan produk kita, ya, dengan memposting status baik lewat tulisan, gambar atau video untuk mengenalkan produk kita kepada customer, ya, kepada teman-teman atau kolega kita yang mungkin kita kenal gitu ya, atau mungkin dari grup-grup WA, misalnya grup keluarga, grup sekolah, kemudian grup kantor, atau grup-grup yang lain, komunitas-komunitas yang kita ikuti. Nah, itu bisa sangat membantu kita untuk mengenalkan produk kita kepada customer kita. Yang keempat adalah YouTube. Jutaan orang di luar sana suka dan mampu mengakses aplikasi ini, ya. Dia mampu memberikan informasi yang interaktif kepada customer kita, ya, sehingga ini merupakan media komunikasi yang sangat ampuh untuk mempromosikan produk kita kepada customer. Sehingga apalagi nanti ketika YouTube ini, ya, kita punya video YouTube, kemudian kita sinkronkan dengan lapak online kita, baik itu yang di marketplace atau mungkin di website-website yang kita miliki. Yang kelima adalah email marketing. Ya. Melalui email marketing ini kita juga dapat memanfaatkan untuk melakukan promosi atau mengenalkan produk kita kepada customer, ya. Tapi kita juga harus mempelajari lebih lanjut bagaimana membuat konten email marketing yang baik, yang menarik, sehingga orang lain dapat membaca atau mau membaca apa yang kita sebarkan tentang produk kita, informasi tentang produk kita itu tadi, ya, sehingga orang juga akan tertarik untuk membeli produk atau menanyakan lebih jauh tentang produk yang kita jual. Selanjutnya kita juga bisa membuat website bisnis atau juga bisa membuat blog seputar informasi terkait produk kita yang nantinya kita linkkan kata kuncinya dengan lapak online yang kita miliki atau dengan produk yang kita jual tersebut, sehingga nantinya ketika orang mengklik, ya, melalui Google search engine, ya, melalui Google search, nanti secara otomatis clue atau kata kunci yang kita masukkan terkait dengan produk kita itu langsung terdeteksi, atau mungkin yang sering disebut dengan search engine optimization. Jadi salah satunya bisa melalui blog juga dan juga melalui website bisnis. Selanjutnya adalah marketplace. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, marketplace itu banyak sekali yang berkembang di Indonesia, ya, mulai dari Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Itu adalah bagian dari marketplace, ya, contoh-contoh marketplace yang berkembang di Indonesia. Nah, marketplace ini merupakan salah satu website yang memberikan fasilitas bagi pelapak untuk mampu bertransaksi kepada customernya. Jadi dia merupakan website yang memang dirancang untuk sebagai lapak online, sehingga kita mampu memamerkan produk, kemudian mampu men-setting deskripsi produk, kemudian harganya berapa, bagaimana cara pengirimannya, sehingga nanti customer bisa langsung membeli atau melakukan chat, melakukan transaksi dengan penjual melalui marketplace ini. Sobat Tani semuanya, dari sekian kelebihan dari pemasaran online ini tentunya ada beberapa kekurangan juga. Ya, yang pertama mungkin salah satunya karena mungkin di luar sana banyak customer juga yang belum mengenal, ya, internet gitu ya dengan cukup mahir gitu ya, atau mampu mengoperasikan berbagai aplikasi yang ada pada
HP atau ponsel pintarnya ya, sehingga mereka masih lebih suka membeli produk secara offline atau pada outlet-outlet atau toko-toko yang menyediakan produk tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin juga biaya awal untuk membangun bisnis online ini juga masih agak mahal. Misalnya untuk membeli jasa provider terkait penyediaan jasa atau jaringan internetnya ya. Kemudian juga terkadang masih rawan terhadap penipuan ya. Kadang orang mungkin membeli produk ternyata barang yang dia pesan dengan apa yang dikirimkan tidak sesuai. Kemudian juga kadang muncul kesalahan-kesalahan teknis, misalnya salah dalam mempacking atau mungkin juga salah dalam memposting seperti itu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi ketika kita memposting harus benar-benar yakin bahwasanya kita cek dulu ya, apa yang kita posting itu benar-benar sudah fix, sudah benar, sehingga baru kita melakukan posting. Dan yang terakhir, terkadang muncul peraturan-peraturan baru dalam bisnis online. Jadi fitur-fitur baru contohnya dalam marketplace yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Jadi ketika mereka mengupdate sebuah mekanisme baru, berarti kita juga harus mempelajari fitur-fitur baru yang sudah terupdate tersebut. Oke Sobat Tani semuanya, guna mempelajari lebih lanjut terkait dengan marketplace ini, Sobat Tani semua dapat memilih kira-kira marketplace apa yang cocok untuk produk yang Anda jual. Ya, jadi mungkin bisa menggunakan Shopee, bisa menggunakan Bukalapak, Tokopedia. Tentunya kita juga harus mempelajari dulu panduannya atau panduan atau persyaratan apa yang harus kita penuhi untuk mengupload produk di marketplace yang kita pilih tersebut. Nah, bila Anda mau mengupload atau melakukan penjualan melalui online, melalui marketplace ini, modalnya cukup sederhana. Yang paling penting Anda harus punya akun atau email, kemudian juga punya paket yang jelas ya, harus punya paketan data untuk mengoperasionalkan kegiatan. Nah, selanjutnya Anda dapat mengupload produk Anda, tentunya produk yang sudah memenuhi persyaratan ya, harus mempersiapkan paling tidak 5 foto ya, diambil dari berbagai angle, dan juga kemudian menyiapkan deskripsi produknya dan ikuti panduan dari marketplace yang Anda pilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentunya sudah Anda lakukan seperti itu. Oke Sobat Tani semuanya, kita sudah banyak belajar tentang marketing online atau pemasaran online melalui video ini. Nah, setelah ini silahkan Sobat Tani semuanya belajar dan praktek untuk membuka aplikasi online, salah satunya dengan marketplace ini. Jadi Sobat Tani silahkan mempelajari panduan bagaimana cara memposting produk sesuai dengan marketplace yang Anda pilih. Nah, jangan lupa ya, bila hanya mendengar maka akan banyak lupa, jika melihat maka insya Allah akan ingat, dan jika Anda mau melakukan maka insya Allah saya yakin Anda pasti bisa. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan sampai bertemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.